Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sahabat semua, para pejuang NIP? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu latihan soal P3K khusus untuk guru PJOK pada kompetensi profesional untuk persiapan seleksi P3K guru honorer mata pelajaran PJOK tahun 2021. Mudah-mudahan dengan memperbanyak latihan soal atau simulasi akan memperbanyak wawasan atau pengetahuan, sehingga kemampuan kita akan semakin terasah, dan mudah-mudahan nanti ketika pada waktu tes kita akan dipermudah, sehingga Bapak Ibu sahabat semua mendapatkan nilai tertinggi dan otomatis menjadi P3K tahun ini. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita langsung saja ke soal berikut ini. Soal nomor 1. Ilmu yang mempelajari gerak manusia yang salah satu tujuannya agar terhindar dari cedera disebut A. Kinesiologi, B. Fisiologi, C. Biologi, D. Anatomi, E. Kesehatan olahraga. Jawabannya A. Kinesiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak manusia yang salah satu tujuannya agar terhindar dari cedera. Soal nomor 2. Fungsi pendidikan jasmani olahraga dalam aspek organik diantaranya adalah A. Meningkatkan daya tahan otot, B. Menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan di mana berada, C. Mengembangkan kemampuan membuat pertimbangan dalam kelompok, D. Melepas ketegangan melalui aktivitas fisik yang tepat, E. Menggunakan waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Jawabannya A. Fungsi pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga dalam aspek organik diantaranya adalah meningkatkan daya tahan otot, yaitu kemampuan otot atau kelompok otot untuk menekan kerja dalam waktu yang lama. Soal nomor 3. Kondisi paru-paru menampung oksigen dalam kapasitas maksimalnya. Hal itu disebut dengan kondisi A. Bernapas, B. Anaerobik, C. Aerobik, D. Seimbang, E. Maksimum. Jawabannya C. Kondisi aerobik adalah kondisi paru-paru menampung oksigen dalam kapasitas maksimalnya. Soal nomor 4. Biomekanika berperan penting dalam olahraga karena A. Meningkatkan stamina atlet dalam waktu singkat, B. Memungkinkan pembelajaran pendidikan jasmani lebih bermakna, C. Mencetak juara secara cepat dan hemat biaya, D. Mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan efektif, E. Gerak dalam olahraga sulit dipahami. Jawabannya D. Secara garis besar, fungsi dan kegunaan biomekanika pada guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan maupun pelatih olahraga, yakni memberikan dasar ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan keterampilan dan gerak dasar pada olahraga, sebagai dasar untuk memperoleh jawaban tentang masalah dalam unjuk kerja atau praktek olahraga. Prinsip
serta asasnya dipakai dalam memberikan asesmen dan koreksi terhadap unjuk kerja yang dilakukan oleh peserta didik atau atlet. Mampu dalam mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan efektif. Soal nomor 5. Berikut ini merupakan fungsi kerja organ tubuh manusia dalam olahraga, kecuali A. Sistem otot dan syaraf, B. Sistem gerak, C. Sistem jantung dan pernapasan, D. Sistem pencernaan, E. Sistem energi. Jawabannya B. Fungsi kerja organ tubuh manusia dalam olahraga, sistem otot dan saraf, sistem jantung dan pernapasan, sistem pencernaan, dan sistem energi. Soal nomor 6. Berikut ini ilmu-ilmu yang menunjang biomekanika. A. Matematika, biologi, kinesiologi, B. Biologi, mekanika, motorik, C. Fisika, anatomi, fisiologi, D. Kimia, fisika, matematika, E. Biomotorik. Jawabannya C. Biomekanika ditunjang oleh ilmu-ilmu anatomi, fisiologi, dan fisika. Maka dengan sendirinya dasar-dasar atau prinsip dari ketiga bidang ilmu itu menjadi dasar biomekanika, yaitu ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia dengan bagian-bagiannya seperti tulang otot, persendian, dan lain sebagainya. Soal nomor 7. Berikut ini termasuk unsur-unsur kebugaran jasmani, kecuali A. Endurance, B. Stretching, C. Strength, D. Power, E. Speed. Jawabannya B. Kebugaran jasmani adalah kondisi orang yang dapat melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasakan lelah yang berarti dan masih memiliki tenaga untuk melakukan kegiatan lainnya. Kebugaran jasmani merupakan salah satu hal yang penting agar manusia dapat melakukan aktivitas. Kebugaran jasmani dalam tubuh manusia dapat ditingkatkan dengan melakukan gerakan tertentu. Soal nomor 8. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin dan cukup dapat meningkatkan kebugaran jasmani seseorang. Di bawah ini intensitas latihan yang mendekati harapan tersebut di atas dengan melakukan aktivitas gerak. A. 4 kali dalam seminggu minimal 30 menit. B. Setiap hari minimal 30 menit. C. Setiap hari yang penting ada pembakaran lemak. D. 3 kali dalam seminggu minimal 30 menit. E. 2 kali dalam seminggu minimal 60 menit. Jawabannya A. Intensitas latihan yang mendekati harapan tersebut di atas adalah melakukan aktivitas 4 kali dalam seminggu minimal 30 menit. Soal nomor 9. Kemampuan gerak senam yang erat kaitannya dengan masalah momen gerak fisik
dan intensitas. Dinamakan A. Fisik mekanik, B. Koordinatif konsentratif, C. Anatomis fisiologi, D. Psikologis, E. Biografis. Jawabannya B. Koordinatif konsentratif, karena adanya keselarasan berbagai gerak sesuai dengan hukum mekanika. Soal nomor 10. Proses pembelajaran gerak peserta didik pada pembelajaran PJOK perlu disesuaikan dengan tahapan gerak dari masing-masing tingkat pendidikan. Tahapan gerak motorik seusia SMP masuk dalam tahapan gerak A. Khas, B. Spesifik, C. Khusus, D. Dasar, E. Refleks. Jawabannya B. Tahap gerak motorik anak seusia SMP masuk dalam tahapan gerak spesifik. Soal nomor 11. Guru dapat membantu perkembangan gerak motorik anak secara emosional dengan cara A. Memodifikasi sarana dan prasarana, B. Memotivasi anak untuk bergerak, C. Mengkritik kesalahan gerak, D. Memberikan latihan drill, E. Memberikan anak bermain. Jawabannya B. Perkembangan gerak motorik anak ditentukan oleh banyak faktor, misalnya gizi, lingkungan sosial maupun alam, dan dukungan emosional. Dukungan emosional dari orang dewasa di sekitar anak, seperti orang tua, guru, atlet, role model, akan memberikan motivasi anak untuk mencoba memberikan tugas gerak baru dan mengulang sampai tingkat mahir. Soal nomor 12. Objek material dalam ilmu keolahragaan adalah A. Biomekanika, B. Ilmu gizi, C. Manusia yang bergerak, D. Tubuh manusia, E. Sarana prasarana. Jawabannya C. Dalam kajian epistemologis, objek formal ilmu pengetahuan meliputi kerangka teori yang membantu perspektif peneliti dalam melihat objek material. Contoh objek formal adalah biologi, ekonomi, fisiologi. Sedangkan objek material meliputi apa yang diteliti, misalnya benda hidup untuk biologi, masyarakat untuk sosiologi, dan gerak manusia untuk ilmu keolahragaan. Soal nomor 13. Urutan fase-fase belajar gerak adalah A. Asosiatif, otomatisasi, kognitif, B. Otomatisasi, asosiatif, kognitif, C. Kognitif, asosiatif, otomatisasi, D. Kognitif, otomatisasi, asosiatif, E. Asosiatif, kognitif, otomatisasi. Jawabannya C. Urutan fase-fase belajar gerak adalah kognitif, asosiatif, otomatisasi. Soal nomor 14. Tahapan pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani terdiri dari 3 tahap: kognitif, asosiatif, dan otomatisasi.
tahap di mana siswa mulai mempraktekkan gerak sesuai dengan konsep-konsep yang telah mereka ketahui dan pahami sebelumnya. Disebut dengan tahap A. Asosiatif, B. Kognitif, C. Otomatisasi, D. Reflektif, E. Transfer learning. Jawabannya A. Asosiatif adalah tahap di mana siswa mulai mempraktekkan gerak sesuai dengan konsep-konsep yang telah mereka ketahui dan mereka pahami sebelumnya. Soal nomor 15. Faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan seperti cedera pada saat latihan adalah A. Kurangnya pemanasan, B. Kurangnya tenaga, C. Kurang percaya diri, D. Kurang cerdas, E. Kurang pintar. Jawabannya A. Faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan seperti cedera diantaranya kurang melakukan pemanasan, karena tujuan pemanasan atau warming up adalah untuk mempersiapkan otot tubuh dalam melakukan aktivitas gerak atau olahraga. Soal nomor 16. Terjadinya cedera saat aktivitas gerak pada peserta didik, hendaklah guru PJOK memperhatikan ciri-ciri terjadinya cedera, antara lain rubor, tumor, kalor, dolor, dan funksion leisa. Ciri-ciri yang muncul pada cedera kalor ditandai dengan A. Terjadinya peningkatan suhu pada area atau bagian tubuh yang terjadi cedera. B. Terjadinya pembengkakan pada area yang cedera. C. Terjadinya rasa sakit yang berlebihan pada area yang cedera. D. Terjadinya perubahan warna atau memerah pada area yang cedera. E. Terjadi nyeri yang terasa pada area yang terkena infeksi. Jawabannya A. Terjadinya peningkatan suhu pada area atau bagian tubuh yang terkena cedera. Nah, ini yang disebut dengan ciri-ciri cedera kalor. Di sini penjelasannya cukup jelas. Silakan sahabat untuk membacanya sendiri. Soal nomor 17. Pengikatan secara sejajar pada kasus cedera ekstremitas atas atau bawah berfungsi A. Mensejajarkan tulang, B. Agar mudah dipindahkan ke tempat lain, C. Menguatkan tulang, D. Agar tulang tidak goyang, E. Memperbaiki fungsi tulang. Jawabannya D. Pengikatan secara sejajar pada kasus cedera ekstremitas atas atau bawah berfungsi agar tulang tidak goyang. Dan ini merupakan teknik pertolongan pertama biasanya terjadi pada cedera tulang tungkai atau lengan. Soal nomor 18. Pemecahan adenosin trifosfat ATV menjadi adenosin difosfat ADP ditambah fosfat inorganik PI dalam otot akan menghasilkan A. Daya tahan, B. Cedera otot, C. Energi, D. Oksigen, E. Kelelahan.
Jawabannya C. Energi. Di sini penjelasannya cukup jelas. Silakan sahabat untuk membacanya secara detail. Soal nomor 19. Diartosis adalah persendian yang bergerak bebas dan semuanya banyak ragamnya dan mempunyai ciri-ciri yang sama. Berikut ini yang termasuk bagian diartosis adalah A. Cartilago, B. Epigise, C. Fibrous, D. Capsula articularis, D. Diaphyse. Jawabannya A. Bagian diartosis adalah cartilago. Soal nomor 20. Gabungan gerakan yang bersifat siklik dengan asiklik yang dilakukan secara berangkai atau terorganisir dinamakan A. Struktur gerak, B. Fase gerak, C. Kombinasi gerak, D. Kemampuan motorik, E. Gerak aktif. Jawabannya C. Kombinasi gerak, karena hal ini merupakan kombinasi dua struktur gerak seperti lari dan lempar.